pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda yang selama 30 menit ke depan News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, jelang masa berakhirnya PPKM tanggal 20 Juli tahun 2021, kasus konfirmasi positif COVID-19 masih di atas angka 40.000 per hari. Data dari Satgas COVID secara nasional pada tanggal 18 Juli 2021, kasus COVID bertambah sebanyak 44.721. Sedangkan angka sembuh bertambah sebanyak 29.264 dan pasien meninggal berjumlah 1.930 orang. Di Jawa Timur kasus harian juga belum turun. Data per tanggal 18 Juli tahun 2021, angka konfirmasi positif bertambah sebanyak 5.726. Sementara pasien sembuh bertambah 2.986 dan pasien meninggal bertambah 333. Sementara di Kota Malang angka positif pada tanggal yang sama bertambah 144 orang. Pasien yang sembuh bertambah sebanyak 10 orang dan yang meninggal sebanyak 4 orang. Pemerintah masih melakukan evaluasi untuk menentukan apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak, yang diputuskan dalam waktu dekat ini. Pemirsa, vaksinasi di Jawa Timur hingga 18 Juli telah mencapai 21% dari total sasaran sebanyak 31.826.206. Rincian untuk dosis 1 telah tervaksin sebanyak 6.883.392 orang dan dosis kedua sebanyak 2.630.315 orang. Sedangkan 5 kabupaten terbanyak yang telah melakukan vaksinasi adalah Kota Surabaya sebanyak 1.361.110, Kabupaten Jombang sebanyak 543.717, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 406.942, Kabupaten Banyuwangi sebanyak 404.257 dan Kabupaten Kediri sebanyak 352.079. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri terus menggalakkan vaksinasi agar dapat mencapai target pada bulan Agustus mendatang sebanyak 70% warga telah tervaksinasi. Pemirsa, untuk melindungi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan mulai melakukan vaksinasi ketiga sebagai booster terhadap tenaga kesehatan. Pada kesempatan pertama, vaksin booster diberikan kepada tenaga medis senior di RSCM Jakarta menggunakan vaksin Moderna. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan vaksin booster ini diberikan sebagai langkah melindungi nakes dari terpapar COVID-19.
vaksinasi booster yang ketiga untuk tenaga kesehatan menggunakan vaksin Moderna. Nah, kebetulan yang kita vaksinasi ketiga pertama kali ini adalah para senior-senior, guru besar dari Fakultas Kedokteran UI. Harapan kami, kalau para senior ini yakin untuk bisa menerima vaksin booster yang ketiga dengan Moderna, seharusnya para juniornya, murid-muridnya juga bisa mengikuti dengan segera. Harusnya memang kita lebih terlindungi jadinya yang pertama. Jadi kalau saya sarankan, seluruh nakes jangan ragu-ragu. Sesegera mungkinlah kalau ada kesempatan untuk di booster atau dapat imunisasi yang ketiga. Ya, untuk teman-teman nakes semuanya, insya Allah ini usaha kita untuk meningkatkan kekebalan kita sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi buat seluruh masyarakat. Karena kita masih menghadapi COVID yang cukup panjang sepertinya. Jadi jangan khawatir untuk ikut vaksinasi Moderna ini dan mudah-mudahan sih kita semuanya aman terlindung dari COVID. Pemirsa, 5 mahasiswa gabungan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya kembali menciptakan karya, yaitu Sohin, alat untuk menghitung secara cepat, tepat, efektif, efisien, serta portable untuk benih ikan bandeng. Alat Sohin ini adalah alat menghitung benih ikan, dan kami terinspirasi dari benih ikan bandeng atau biasa disebut nener. Sohin sendiri singkatannya adalah optik penghitung ikan. Pada waktu itu kan kami lihat keresahan dari budidaya ikan, terutama ikan bandeng, yaitu mereka saat menjual ikan itu masih manual menggunakan sendok satu persatu. Lalu kami bersama tim terpikir bagaimana cara mempermudah penghitungan para penjual benih ikan ini atau penghitung benih ikan ini agar tidak lagi manual. Kemudian terpikir untuk membuat alat ini dengan memanfaatkan artificial intelligence dan berbasis computer vision. Itu tadi. Kemudian kami melakukan pematangan ide bersama para dosen pembimbing kan ke perlombaan, yaitu kemarin yang diadakan oleh IESA di event ICYMS. Nah, di layar nih Mbak udah ada Sohin. Nah, kemudian untuk menjalankan alat ini tentunya kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Kemudian kita menyiapkan sebuah ember yang berisi nener atau benih ikan bandeng beserta airnya. Kemudian ember tersebut kita tuang ke dalam alat kami ini. Nah, ketika kita tuang, maka benih-benih ikan tersebut akan masuk melalui jalur inlet yang terdapat di alat ini. Ketika mereka memasuki jalur inlet, maka benih-benih tersebut akan melewati 3 jalur outlet. Jadi mereka bakal terpisah. Kemudian ketika benih-benih ikan tersebut melewati jalur outlet, maka kamera akan menangkap data visualnya. Nah, data visual tersebutlah yang akan diubah menjadi data numerik oleh prosesor Raspberry Pi 3B Plus yang kami gunakan. Kemudian data visual yang telah diolah menjadi data numerik akan ditampilkan pada LCD yang terdapat pada alat kami. Nah, ini dia. Ketika LCD menunjukkan angka, sejumlah ikan yang telah terhitung, dan sesuai dengan perintah awal kita mau hitung berapa ikan,
maka jalur outlet ini akan tertutup secara otomatis, yang menandakan bahwa perhitungan benih ikan telah selesai dilaksanakan. Untuk kelebihannya sendiri tentu dari segi waktu ya Mbak. Kalau secara konvensional itu kita menghitung benih ikan secara manual seperti menggunakan sendok atau menggunakan gelas, itu membutuhkan waktu untuk menghitungnya. Bahkan dalam sehari itu kita bisa menghitung benih ikan sebanyak 100.000 benih ikan selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Nah, sementara dengan alat kami, ketika kami menggunakan sistem otomatis atau autonomous dalam alat kami, maka perhitungan benih ikan tersebut sebanyak 75 benih ikan dapat dihitung dalam per detik, Mbak. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya kembali menyelenggarakan seminar internasional The Fifth International Conference Planning in the Era of Uncertainty. Tahun ini mengusung tema Rural Urban Connectivity dengan 3 topik, yaitu Smart and Green Spatial Infrastructure, Creative Human Settlement and Sustainable Urban Development, and the Approaches for Resilient Regional Development. Addition to the organizing committee for arranging this important conference. Also to all distinguished speakers and participants in the midst of second wave of an extraordinary COVID-19 pandemic. Ladies and gentlemen, as we all know, Sustainable Development Goal, SDGs, and New Urban Agenda have provided guiding frameworks for world cities in the pursuit of their respective national urban development, and also for cooperation among countries. Infrastructure planning and urban development are among the key areas in SDGs and UA. Scientists agree that urbanization phenomenon is nowadays no longer seen as a problem, but rather huge opportunities. In 2020, Indonesia's urban population is estimated to reach 153 million people, or around 57% of country's total population. And it will continue to increase to about 67% in 2035. Urbanization is perceived as a way to improve better wealth. With development of Indonesian cities and metropolitans, it will contribute significantly to the growth of gross domestic product per capita. However, according to the World Bank study in 2019, Indonesia has not been able to take the most advantages of urbanization. As compared to its country peers, the rate of increase in GDP per capita in Indonesia is around 4% for every 1% increase of urbanization growth. The figure is smaller than India, around 13% contribution to the GDP per capita. Pemirsa, melonjaknya jumlah pasien COVID-19 mengakibatkan sejumlah rumah sakit dan vaskes kewalahan. Pasien dengan status ringan dan sedang harus melakukan perawatan isolasi mandiri. Untuk memantau kondisi pasien isoman, saat ini muncul layanan telemedicine, yaitu layanan konsultasi kesehatan secara online dengan dokter ataupun tenaga medis. Lantas, bagaimana akurasi diagnosa dokter melalui layanan telemedicine ini? Berikut penjelasan Dr. Ansori, spesialis penyakit dalam FKUB. Dalam telemedicine memang ada keterbatasan seperti yang sudah disebutkan Mbak Dinia tadi. Jadi salah satunya itu dokter tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik, hanya melakukan anamnesis saja. Jadi tapi memang secara kedokteran kita mengakui bahwa anamnesis yang baik itu sudah bisa menegakkan 80% dari diagnosis. Jadi dengan cara bertanya yang baik dan maksudnya
ditambah dengan misalnya pasien sudah jadi biasanya kalau telemedicine itu kalaupun hanya sekali pertemuan, biasanya alternatifnya lebih beberapa kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama mungkin hanya menjelaskan gejala, terus dokter akan menyuruh pemeriksaan penunjang. Jadi selain pemeriksaan fisik, ada juga pemeriksaan penunjang, misalnya pengecekan antigen, PCR, fototoraks, itu bisa dianalisa oleh dokter secara telemedicine. Memang secara pemeriksaan fisik, memang pada zaman COVID ini pun itu sangat terbatas. Jadi seperti pasien-pasien yang kita rawat di COVID kan dokternya atau nakesnya itu kan harus memakai pakaian yang untuk melindungi itu. Nah, itu pemeriksaan fisik memang juga kita terbatas. Jadi kita menilainya lebih ke keluhan pasien, selain itu juga parameter-parameter lab dan radiologi gitu. Jadi pemeriksaan ronsen dan sebagainya itu kita evaluasi secara berkala. Jadi hal itu yang menjadi memungkinkan kalau misalnya pasien-pasien dengan COVID-19 dirawat dengan telemedicine ini. Memang dengan keterbatasan-keterbatasannya, tapi namun pasti dokternya itu, nakesnya akan berusaha sebaik mungkin agar minimal pasiennya teredukasi, tidak panik. Karena kan sebenarnya di masa seperti ini pasien itu panik kalau dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi setidaknya dengan adanya telemedicine ini, pasien bisa diberikan penjelasan, mengurangi kepanikan juga, dan dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan. Karena itu merupakan hal yang penting dari perawatan pasien juga. Mungkin seperti itu, Bu. Pemirsa, Keluarga Besar Universitas Brawijaya kembali berduka dengan berpulangnya Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UB, Profesor Suharyono pada hari ini, Senin 19 Juli 2021. Almarhum merupakan sosok dosen yang dicintai banyak mahasiswa karena mengajar dengan penuh kesabaran dan juga salah seorang aktivis koperasi mahasiswa UB. Almarhum Profesor Suharyono juga tokoh gerakan mahasiswa pada zamannya. Bagaimana sosok beliau di mata alumni? Berikut kesaksian alumni via UB, Wiknyo Adioso. Kami terus terang merasa kehilangan sosok beliau yang meskipun saya selama mahasiswa belum pernah diajar sebagai mahasiswa karena berbeda jurusan, tapi kami banyak mendengar dan menyaksikan beberapa teman-teman yang pernah ikut kelasnya maupun bimbingannya. Beliau adalah sosok yang sangat humble, sangat mengayomi dan memberikan pencerahan kepada mahasiswanya, dan yang lebih penting adalah memberikan ilmu-ilmu sesuai dengan kompetensinya, dan itu dirasakan oleh para mahasiswa sangat bermanfaat, baik itu di masa kuliah maupun setelah lulus. Dan yang lebih penting lagi adalah banyak bimbingannya yang menyampaikan rasa penghargaan yang sebesar-besarnya, karena beliau adalah salah satu dosen yang ketika membimbing itu sangat mudah ditemui dan kemudian sangat membantu. Terus kemudian sebagai tokoh mahasiswa juga, saya kebetulan juga mantan ketua BPM VIA, dan kami juga ikut di beberapa organisasi intra kampus. Kami juga mengenal dan sering berhubungan dengan beliau. Beliau juga sangat mendukung dan kemudian sangat support serta ikut berpartisipasi aktif, mendukung dan kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan kampus, baik itu BEM maupun organisasi-organisasi intrakampus lainnya. Salah satu yang kemudian saling berkesan kami adalah ketika kami juga ikut membantu koperasi mahasiswa. Beliau ini adalah salah satu senior yang sangat memiliki visi dan misi terkait dengan pengembangan koperasi mahasiswa, dan itu dijadikan sebagai rujukan atau sebagai orang yang diseniorkan di dalam pengembangan koperasi, dan ini benar-benar menjadi semacam pengikat dari semua golongan di kampus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.